familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani Nusantara dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel Bung Tani. Semoga sedulur-sedulur semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan tanaman-tanaman sedulur semua sehat dan memberikan hasil yang berlimpah-limpah. Semoga semua urusan sedulur dimanapun berada, semoga urusan sahabat semua dimanapun berada dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah, ini hari keempat puasa di tempat saya. Ini hari keempat. Pada puasa ini saya akan memberikan sebuah video berbagi mengenai lagi tanaman pinang betara kita ini. Oke sahabat tani, tujuan utama dari orang berbudidaya tanaman apapun itu, baik itu tanaman palawija, hortikultura maupun tanaman perkebunan, tujuan utamanya adalah hasil. Sesuai dengan hukum ekonomi, bagaimana dengan modal yang sekecil-kecilnya bisa memberikan hasil yang sebesar-besarnya. Bagaimana dengan modal yang sedikit kemudian kita memperoleh keuntungan yang cukup besar atau bahkan sangat besar. Tentunya ini diharapkan oleh setiap orang yang melaksanakan usaha apapun itu, baik itu usaha perdagangan, baik itu usaha jasa, baik itu usaha pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Hari ini kita bicara mengenai perkebunan, maaf. Hari ini kita bicara mengenai perkebunan pinang betara. Salah satu komoditi yang saat ini memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan ya. Jadi gini, saudara-saudara, sahabat-sahabat dimanapun berada, tujuan utama daripada kita melaksanakan budidaya tanaman perkebunan ini, tanaman pinang betara ini adalah hasil yang hasil yang memuaskan bagi kita, hasil yang jauh melebihi dari modal yang sudah kita keluarkan dalam kegiatan usaha ini. Jadi hari ini kita tidak bisa menyangkal, kita tidak bisa menafikan bahwasanya salah satu faktor penting dari keberhasilan budidaya tanaman pinang ini, salah satunya adalah proses perawatannya. Dalam perawatan budidaya pinang ini ada banyak pola perawatan, ada banyak step-step, ada banyak langkah-langkah perawatan. Salah satunya adalah pemupukan. Jadi pemupukan itu merupakan hal yang wajib, harus, penting, perlu. Karena mustahil teman-teman, mustahil kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal tapi tidak mau memberikan perawatan yang maksimal kepada tanaman kita. Kita ingin kuda kita memberikan tenaga pacu yang luar biasa, tapi kita tidak memberikan makan kepada kuda kita. Kita ingin pinang kita memberikan hasil yang maksimal, buah yang lebat, buah yang bagus, tapi kita tidak memberikan makanan atau nutrisi kepada tanaman pinang kita. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada tanaman pinang kita melalui akar-akarnya untuk mencari makannya sendiri. Alangkah naifnya kita. Nah, jadi tentu kita sebagai pembudidaya, kita sebagai pelaku usaha ini tidak bisa hanya mengharapkan hasil tanpa melakukan proses yang juga maksimal. Pemupukan harus kita lakukan terhadap pinang betara kita, terhadap tanaman pinang kita, apapun itu, pinang betara, pinang pandan wangi, atau pinang apapun itu. Nah, jadi kita memang harus melakukan pemupukan dengan tujuan pemupukan ini memberikan tanaman kita nutrisi, memberikan tanaman kita makan, dan ini harapannya ketika tanaman kita tercukupi makannya, tercukupi nutrisinya, dia akan memberikan hasil yang maksimal kepada kita selaku petaninya, kepada kita selaku orang yang sudah merawatnya dengan baik. Insya Allah teman-teman, hasil itu tidak akan mengkhianati usaha, gitu ya. Apa kebalik ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya pokoknya gitulah intinya.
usaha yang dilakukan dengan maksimal insya Allah akan memberikan hasil yang maksimal. Ingat itu, jangan lupa. Nah, jadi dalam hal pemupukan saya menyarankan kepada teman-teman semua, pupuklah tanaman teman-teman sesuai dengan pola pemupukan yang ada. Ada banyak referensi. Teman-teman mau mengikuti referensi saya juga boleh. Silahkan cek beberapa video saya sebelumnya, ada yang sudah saya masukkan. Tapi nanti insya Allah kita akan bikin video pemupukan mulai dari tanaman pinang dari dari pembibitan yang ada dalam polybag sampai kepada tanaman pindah perlahan, kemudian tanaman pinang menghasilkan. Karena tanaman pinang ini secara genus, secara famili dia sama seperti tanaman sawit. Nah, jadi kalau saya pun mengklasifikasikannya tanaman pinang ini ke dalam dua. Pertama TBM, tanaman belum menghasilkan. Kedua TM, tanaman menghasilkan. Tentu pupuk yang diberikan berbeda. Dan dari tahun 1, tahun 2, tahun 3 dari TBM, pinang, dosis yang diberikan pun berbeda. Nah, nanti insya Allah doakan badan saya sehat, doakan semangat saya tetap ada untuk membuat video berbagi dengan teman-teman mengenai pemupukan ini. Walaupun 1-2 pemupukan sudah pernah saya videokan, silahkan cek di video-video sebelumnya. Tapi intinya hari ini kita bicara bahwasanya teman-teman jangan pernah berharap mendapatkan hasil yang maksimal ketika teman-teman tidak melakukan perawatan yang maksimal terhadap tanaman teman-teman. Tanaman ini kita istilahkan sama seperti kita teman-teman. Mereka makhluk hidup, mereka butuh makan. Ketika makanan mereka mencari sendiri dengan kondisi apa adanya, ya artinya mereka pun akan memberikan hasil sesuai dengan apa yang mereka serap, sesuai dengan apa yang mereka makan. Dengan jarak jangkau akar yang tidak seberapa, 1 sampai 1,5 meter jarak jangkau akarnya, kemudian itu dimakan terus tanpa ada dekomposisi yang cepat dari pohon-pohon atau rumput-rumputan yang sudah lapuk ini, tentu akan kesulitan bagi tanaman untuk menyerap unsur hara yang ada. Karena unsur hara yang tersedia pun semakin lama semakin sedikit. Oleh karena itu kita selaku pemilik lahan, kita selaku pemilik kebun, kita selaku pelaku usahanya harus memberikan tambahan makanan, harus memberikan tambahan nutrisi unsur hara kepada tanaman kita. Bebas teman-teman mau pakai pupuk kimia boleh, mau pakai pupuk organik boleh. Perbedaannya sederhana. Ketika kita bicara efektif dan efisien, tentunya kimia jauh lebih unggul. Tapi ketika kita bicara untuk hemat, kita bicara untuk memanfaatkan limbah yang ada, tentunya organik menjadi yang terdepan. Jadi semuanya kembali kepada teman-teman. Mau pakai pupuk organik boleh, mau pakai pupuk kimia boleh. Pola pemupukannya seperti apa, teman-teman boleh cari referensi di Mbah Google atau referensi di YouTube yang lain, insya Allah ada. Dan saya yakin yang mereka berikan juga referensi sesuai dengan pengalaman, ataupun mereka punya referensi dari sumber-sumber terpercaya lah gitu ya. Sementara saya insya Allah referensi yang saya berikan adalah referensi sesuai dengan pengalaman saya, dan juga itu diambil dari referensi atau sumber yang memang bisa saya percaya. Sederhana polanya, sama seperti pola pemupukan kelapa sawit, hanya tinggal dosisnya yang dikurangi. Oke teman-teman, bagi yang berpuasa selamat menunggu berbuka, karena sekarang sudah jam 5 nih kalau nggak salah, udah jam 5 sore, sekitar 1,5 jam lagi kita akan melaksanakan berbuka puasa. Kemudian juga untuk semua teman-teman yang ada di Nusantara seluruh Indonesia ini, mohon maaf lahir batin kalau selama ini ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan teman-teman, tapi mudah-mudahan tidak ya teman-teman ya. Tujuan saya sederhana, saya hanya ingin berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya bagi bisa bermanfaat, dan saya harap itu menjadi berkah buat kita semuanya. Barakallahu lakum, barakallahu lana. Oke teman-teman, terima kasih. Insya Allah lain kali kita jumpa lagi. Doakan saya sehat, mudah-mudahan saya akan rilis, saya akan bagi video mengenai pola pemupukan mulai dari 0 bulan sampai pada pemanenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.